Baik, Bu Ani mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Terima kasih di hari Jumat yang penuh berkah ini, semangatnya kalian luar biasa. Sebelum Bu Arni memasuki di materi yaitu desain kemasan produk, Bu Arni akan kita ketua kelasnya minta untuk dipimpin doa dulu. Siap, Kak. Hormat pada Bapak Ibu Guru. Hormat, Kak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai Bu Ani dibilang Bapak ini loh. Ikan Nana, untuk yang pertama Bu Ani akan absensi dulu di kelas 11 layanan perbankan 1 ya. Adelia ada? Ya. Kemudian Adinda? Sakit. Kemudian Alfiana? Ya. Alicia? Alia? Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini yang tidak masuk tadi siapa? Adinda. Ada lagi? Siapa? Melia Safa. Absen berapa? 12. Kenapa ini tadi? Sakit. Ada lagi? Arin. Sakit juga? Terus siapa lagi? Absen berapa? Wiriane. Ada lagi? Udah, berarti hari ini di kelas layanan perbankan 1 ada 4 siswa yang tidak masuk. Semoga yang tidak masuk segera diberikan kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya masuk di materi kemasan produk, masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Minggu kemarin kita membahas apa, Nana? Ya, silakan. Menyusun rencana produk dan menetapkan strategi produk. Ya, betul. Menyusun rencana produk dan strategi produk. Yang lain? Ya, silakan. Standarisasi dan membuat produk. Minggu kemarin kita sudah belajar membuat produk dari peluang usaha. Produknya apa, Nana? Ya, betul, membuat batik jumput. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan strategi produk? Ya, silakan. Strategi produk adalah perencanaan teknis dalam mengidentifikasi tiap-tiap tujuan dan maksud produk yang akan dijual berdasarkan rencana produksi. Sekali, rencana strategis. Jadi strategi itu apa toh? Strategi itu teknik, cara supaya produk kita itu apa? Diterima oleh masyarakat. Ada lagi ada yang mau menambah? Ya, silakan. Ya, ada lagi? Mbak Kaila? Ya, silakan. Standar spesifikasi produk salah satu tahapan penting dalam pengembangan produk. Langkah-langkah spesifikasi produk yaitu identifikasi kebutuhan konsumen, identifikasi karakteristik produk, identifikasi kualitas produk, identifikasi kriteria kelanjutan, identifikasi kriteria keamanan, tentukan standar harga dan melakukan pengujian.
Ya, jadi kemarin kita sudah belajar strategi produk, kemudian produk apa, peluang usaha itu apa, sampai kita menghasilkan produk yaitu batik jumput. Nah, masih ingat tahapannya seperti apa? Yang pertama, ya silakan. Digambar dulu, lalu dijahit, terus dijahit, dimasukkan di water glass, dimasukkan water glass, terus ditiriskan. diwarnai, Terus diwarnai, habis itu ditiriskan lagi. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu dimal dulu, dibuat gambar, kemudian dijahit pakai tangan, kemudian dimasukkan water glass. Habis water glass apa? Diwarnai. Setelah diwarnai dibiarkan dulu, ditiriskan, setelah ditiriskan baru dicuci, terus kemudian yang terakhir adalah dibuat apa? Dibuat produk jadi. Nah, setelah itu nanti kita baru membuat yang namanya apa? Kemasan produk. Biar produk kita memiliki nilai jual ekonomisnya bertambah. Dijual kemasannya saja bisa enggak, Bu? Sangat bisa, ya. Nah, itu baik, kita masuk di materi produk yaitu kemasan produk. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu kita menganalisis ya apa? Kemasan produk, menganalisis desain kemasan produk. Tujuan yang pertama adalah kalian membuat desain kemasan produk ya. Nanti pembelajaran di sini setelah tahu tujuannya nanti kita akan membuat produk tersebut karena metode pembelajaran hari ini adalah project based learning atau menghasilkan suatu produk ya. Produknya seperti apa? Nanti produknya seperti ini ya. Kalau ini adalah kemasannya. Seperti yang kalian lihat kemarin itu kan kita membuat batiknya. Nah, kalau batiknya ini hanya cuma dipajang gini aja terus ditaruh di plastik, kemasannya kurang menarik ya kan. Berarti nanti kita belajar membuat ini. Membuatnya dari apa? Nanti Bu Ani jelaskan, mungkin kita memanfaatkan bahan daur ulang yang ada di sekolah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kemasan produk. Sebelum masuk di kemasan produk, biar lebih semangat, Bu Ani kasih breaking news ya. Biar semangat. Coba berdiri dulu. Nah, ini biar semangat dulu, saya kasih yel-yel SMK 1 dulu. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Bojonegoro juara. Silakan duduk, nanti sambil materi baru ada motivasi yang lain. Kita lihat video untuk membuat atau materinya dulu yaitu desain kemasan produk. Materi ini disampaikan untuk kemasan yang baik dan menarik menciptakan peluang baik untuk pembeli. Kemasan sama pentingnya membuat produk yang dimaksud dan harus dapat menjadi produk yang dikemasin dengan baik. Satu, ruang lingkup kemasan produk. Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kawasan masuk, bagian luar, pembungkus dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan penjualan. Menurut Daniel, pengemasan harus baik dan membuat kemasan bahan-bahan dasar. 2. Jenis kemasan produk. Konsep fungsional, kemasan yang sudah berlaku selama beberapa tahun adalah fungsi kemasan yang sebatas sebagai produk jualan atau makanan dan produk transportasi, produk barang atau makanan tersebut. Dengan demikian, kemasan tersebut dapat dibuat seadanya dan berdasarkan
Bahan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini antara lain kertas, gelas atau kaca, karet atau logam, plastik dan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis bahan kemasan. Klasifikasi ditinjau dari bahan yang digunakan, kemasan fleksibel atau fleksibel packaging. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan memiliki yang dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan yang sering digunakan adalah aluminium foil, film plastik, kertas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kemasan rigid packaging. Kemasan rigid atau biasa disebut dengan kemasan kaku adalah kemasan yang bersifat kuat dan kokoh. Contohnya adalah seperti botol kecap, karet, atau putih kayu. Dan yang ketiga adalah kemasan semi fleksibel atau semi fleksibel packaging, di mana kemasan semi fleksibel adalah merupakan kemasan yang memiliki karakteristik antara lain fleksibel dan rigid packaging. Contoh, kertas kaku dan kardus. Beberapa kategori kemasan adalah seperti kemasan dasar dari packaging, di mana kemasan ini biasanya berukuran lebih kecil, langsung dibungkus suatu produk atau secara langsung menggunakan produk, misalnya kemasan susu siap. Kemudian yang B, kemasan tambahan seperti di packaging. Kemasan ini biasanya berada di lapisan kedua atau lapisan luar dan lapisan luar dengan di packaging. Kemudian yang ketiga adalah C, fast sharing packaging, karena adalah pesan yang biasanya digunakan dalam proses pengiriman. Berikutnya adalah fungsi-fungsi kemasan. Faktor-faktor penting yang harus ada dalam kemasan adalah faktor pengamanan, yaitu melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Kemudian B, faktor ekonomi, yaitu perhitungan biaya produksi yang efektif, termasuk pemilihan bahan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi proporsi manfaatnya. Kemudian yang C adalah faktor komunikasi, yaitu sebagai media komunikasi yang mencerminkan produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi. Kemudian yang D, adanya faktor estetika, di mana keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek ataupun logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Yang E adalah faktor identitas, di mana kemasan harus berbeda dengan kemasan lain agar mudah dikenal dan membedakannya dengan produk-produk lainnya. Kemudian yang F adalah faktor pendistribusian, yaitu berguna mempermudah distribusi dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang G adalah faktor ergonomi, yaitu pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah disimpan. Kemudian syarat-syarat dalam membuat kemasan yang baik. A. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. Yang B. Kemasan yang baik harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran atau cahaya. Yang C. Kemasan yang baik adalah mudah untuk ditutup atau dibuka, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. D. Efisien dan ekonomis, khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan.
Yang E, harus mempunyai ukuran, bentuk, bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuat dan mudah dibentuk atau dicetak. Yang F, dapat menunjukkan identitas informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi dan penjualan. Itu adalah merupakan syarat-syarat dalam membuat kemasan yang baik. Berikutnya adalah bagaimana cara membuat desain kemasan. Desain merupakan suatu proses atau kegiatan kreatif dalam menciptakan sebuah rancangan, baik dalam bentuk gambar, musik, gerakan, dan lain sebagainya, yang dimulai dari ide-ide baru atau ide-ide yang original. Perlu diketahui, desain merupakan kemampuan untuk menghasilkan karya dan cipta sesuai dengan permintaan pasar dari hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Dengan demikian, akan menciptakan suatu tindakan untuk memprakarsai suatu perubahan benda-benda hasil cipta manusia. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya membuat desain kemasan? Ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Berbicara mengenai desain, khususnya perancangan desain yang baik, di dalamnya mencakup bukan hanya bentuk, bahan, dan warna saja, akan tetapi penting adalah nilai dari fungsi kemasan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menjawab, apakah bisa menjawab kebutuhan dari konsumennya. Desain dapat disesuaikan dengan tujuannya, penampilan, dan kenikmatannya. Kemudian juga bentuk dapat disesuaikan pada sasaran dan filosofinya. Kemudian sasaran berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian upaya-upaya apa desain dan berorientasi dengan memperhatikan faktor fungsi, faktor produksi, faktor pemasaran, kepentingan produsen, dan kualitas bentuk. Baik, Bu Arni kasih jeda dulu. Tadi sudah melihat sedikit tentang materi apa itu yang dimaksud dengan desain kemasan produk. Nah, pertanyaan Bu Arni, apa yang dimaksud dengan desain? Ada yang tahu? Ya, silakan. Perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Ya, betul. Desain itu adalah suatu perencanaan atau rancangan. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk, biar produknya itu bagus harus dibuat desain dulu. Sesuai apa? Sesuai dengan manfaatnya atau kegunaannya. Biar nanti produk itu sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, tujuannya untuk apa. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan produk? Saya Bu. Ya, silakan. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang bisa diraba maupun tidak bisa diraba. Ya, suatu yang bisa diraba. Produk itu ada berapa jenis? Dua. Apa saja? Ya, produk barang dan produk jasa. Ininya double. Produk barang itu yang bagaimana? Ya, silakan. Produk barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Produk yang Produk berbentuk fisik yang Ya. bisa dibeli oleh pelanggan. ya, produk yang berbentuk fisik. Jadi kalau ada lagi yang mau menjawab produk barang itu yang bagaimana? Produk yang bisa dilihat, kemudian diraba, ya kan? Dalam bentuk fisiknya kelihatan itu berupa produk barang. Kalau produk jasa itu bagaimana? Oh iya, sebentar, sini dulu.
fasilitas atau manfaat yang diberikan konsumen. Ya, fasilitas atau manfaat yang diberikan konsumen. Yang belakang, Mbak Kaila? Kumpulan aksi yang memberikan nilai tertentu pada konsumen dan tidak berbentuk informasi atau benda fisik yang dapat dikategorikan sebagai jasa, tentu saja berupa layanan baik dari manusia lain atau dari mesin. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambah? Jasa. Jasa itu tidak berupa barang, tidak berupa fisik, tapi yang diberikan adalah berupa layanan. Nanti hasil akhirnya adalah kepuasan konsumen. Kalau di jurusan kalian layanan perbankan, berarti di sini adalah hasilnya adalah standar layanan perbankan itu sendiri, ya. Apa saja? Berarti kalau diimplementasikan di situ adalah sebagai customer service dan sebagai apa? Teller, karena di sini adalah ujung tombak dalam suatu perusahaan. Nah, kita lihat materi selanjutnya, yaitu masih di sini bahwa klasifikasi, ya, dalam kita lihat di sini jenis kemasan produk. Ada fungsional. Apa itu? Kemasan yang berlaku selama berabad-abad, di mana fungsinya hanya sebatas untuk melindungi produk. Jadi kemasan itu salah satunya fungsinya apa? Untuk melindungi produk. Nah, kita lihat di sini berdasarkan bahan dasar pembuatannya, maka di sini kemasan itu bisa berupa kertas, ya. Kemudian gelas, kaca, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Nanti yang kita akan buat adalah berupa kertas. Kita lihat di sini. Beberapa kategori kemasan. Ada kemasan dasar, kemasan tambahan, kemudian ada apa ini? Tertiary packing. Jadi yang pertama itu adalah kemasan dasar, yaitu berukurannya lebih kecil, kemudian langsung membungkus suatu produk secara langsung. Kemudian yang lapisan kedua, di sini ada luar dan kesatuannya, ada yang namanya tertiary packaging. Dan yang terakhir adalah di sini ada tertiary packaging, yaitu pengendalian terbesar yang apa digunakan dalam proses pengiriman. Biasanya kalian pernah DO atau beli barang dalam bentuk online? Pernah. Kalau dikemas berarti di situ kan ada pelindungnya ya, biar produknya tidak rusak sampai tujuan. Biasanya tidak hanya berupa kemasannya saja, tapi di situ juga ada pelindungnya. Kita lihat di sini. Fungsi kemasan. Apa fungsinya kemasan? Yaitu faktor pengaman, faktor ekonomi, komunikasi, dan estetika. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. Kita lanjutkan. Syarat dalam membuat kemasan yang baik. Yang pertama, yaitu melindungi produk. Dari apa? Dari kotoran, kontaminasi. Kemudian di sini harus dapat melindungi apa? Dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan lain sebagainya. Mudah dibuka dan mudah ditutup, ya. Kemudian efisiensi dan ekonomis. Yang terakhir mempunyai ukuran bentuk sesuai dengan apa? Normanya atau aturannya. Biasanya kalau produk itu ada standarnya, standarisasi, ya. Kayak kita minum di botol itu ada standarnya, pasti ada labelnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, baik, Bu Ani lanjutkan sedikit materinya lagi, yaitu membuat desain kemasan. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Membuat desain kemasan. Jadi kalau membuat desain itu tidak hanya sekedar membuat ya, pasti ada rancangannya dulu. Kita lihat aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Yang pertama yaitu apa? Merancang desain. Dinilai dari apa? Fungsi kemasan itu sendiri, desainnya harus menarik.
ya. Kemudian di sini adalah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian bentuknya disesuaikan dengan sasaran atau filosofinya. Jadi kalau kita membuat desain itu ada temanya, ada maksudnya. Kenapa toh kok harus dibuat seperti ini, ya? Contohnya, ya. Kemudian sasaran yang berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian di sini ada upaya desain berorientasi memperhatikan fungsi faktor, kemudian faktor produksi, faktor pemasaran, kepentingan produsen, yang terakhir adalah kualitas produk. Karena dalam suatu produk itu harus dibuat yang namanya quality control. Kalau produknya sudah bagus, kemasannya nanti tidak bagus, tidak kuat, ketika sampai konsumen rusak, yang rugi siapa? Yang rugi ya perusahaan, ya konsumen, karena konsumen akan kecewa, perusahaan akan mengganti rugi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Bu Ani lanjut. Yang terakhir nanti kita membuat desain kemasan, belum di labelnya ya, nanti sekalian sama labelnya atau packagingnya. Nah, sebelum Bu Ani masuk di video pembuatan desain produk yaitu dengan Canva, Bu Ani akan membagikan yaitu asesmen diagnostiknya. Nanti kalian isi, saya kasih waktu 2 menit saja. Bu Ani minta tolong dibantu untuk membagikan. Jangan lupa diisikan. Contoh, saya paham definisi desain kemasan produk. Saya pernah membuat desain kemasan produk, saya bisa membedakan dan lain sebagainya. 2 menit cukup ya. Oh, yang belakang, sudah. Ada yang belum? Belum? Kurang. Kurang 1? Gambarmu hilang, Mas. Gambar yang sana hilang. Kamera yang sana hilang, Mas. Punyanya Mbak Nanda. Kameranya Mbak Nanda hilang. Waktunya 2 menit ya untuk mengisi asesmen diagnostiknya. Bilang ya Mbak. Bisa. Kenapa? Sinyal. Nggak muncul. Nggak muncul di kamera. Hah? Di itu loh, nggak muncul. Kenapa? Oh. Tapi kalau tidak dimunculkan, oh muncul. Sudah? Sudah dikumpulkan. Yang belakang Bu Arni dibantu untuk membawa ke depan. Ayo, sudah? Yang sebelah sana? Ada yang belum? Nah, ini saya acak ya. Kita lihat di sini mau punyanya Mbak Dewi. Mbak Dewi yang mana? Dewi Natalia.
Ya, di sini saya sudah paham definisi desain kemasan produk. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan desain kemasan produk. Mungkin temannya ada yang mau bantu? Halo? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Mbak Indah. Meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk. Untuk meningkatkan nilai fungsi sebuah produk. Boleh. Ada lagi? Nah, ya silakan. Suatu usaha untuk menampilkan kreativitas di dalam kemasan dengan cara menambahkan gambar, warna. Ya, boleh. Jadi hari ini kan kita belajar desain kemasan produk. Tadi sudah dijelaskan temanmu dari hasil asesmen diagnostiknya. Ini ada 10 ya. Cuma Bu Ani ambil 2 saja. Saya paham konsep desain produk. Alicia yang mana Alicia? Ya, silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep desain produk. Mungkin temannya ada yang mau membantu menjawab sebelum Mbak Alicia. Ya, Mbak Kila, silakan. Konsep desain produk adalah ide inti yang fokus pada perancangan suatu produk atau karya yang dijelaskan melalui kumpulan sketsa, gambar, dan pernyataan tertulis. Ya, konsep. Jadi kalau kita mau membuat desain itu harus dikonsep dengan matang, dirinci dengan baik. Kali ini kita akan membuat apa? Konsep. Ya, setelah kita tahu menganalisis, kemudian kita praktek, sebelumnya kita membuat konsep. Konsepnya apa? Konsep desain. Baik, ini saya simpan. Ini tadi saya sudah melihat hasilnya, ada yang sudah paham, ada yang 9 nilainya, ada yang 7, ada yang 8 ya. Ini saya simpan dulu untuk asesmen diagnostiknya. Sekarang kita perhatikan atau kita simak dulu video tentang pembuatan kemasan atau membuat desain produk dulu. Pertama kalian masuk ke aplikasi Canva dan buat project baru. Kemudian kalian buat ukurannya terserah sesuai kebutuhan. Di sini saya buat 1000 kali 1500 pixel. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat kemasan produk adalah membuat pola, dan di sini saya menggunakan elemen persegi untuk membuat pola awalnya atau pola dasar. Nah, setelah itu kalian ubah warnanya menjadi warna putih sesuai background dan tambahkan garis luar. Di sini saya ukurannya 3 aja biar tidak terlalu tebal. Dan seperti ini tampilan awalnya jika kita klik di bagian layar. Setelah itu kita sesuaikan aja bentuk dan posisinya. Di sini saya ubah jadi persegi panjang sesuai kebutuhan, kira-kira seperti ini. Setelah itu jadi nanti kita kalian membuat desainnya dan seperti geser ini, ke bawah. nanti terus Sesuaikan juga ukurannya implementasikan jadi kira-kira dalam ini. bentuk kotak seperti ini. Kalian duplikasi ya. lagi Harus menyesuaikan kotak besar yang di dengan atas, apa? Kemudian digeser ke bawah Produknya. sini. Nih. Lalu kotak ini kita duplikasi ke atas dan ke bagian bawah. Kurang lebih seperti inilah hasil sementaranya. Setelah itu kalian ke bagian atas, kalian salin aja persegi yang di atas, kemudian kalian putar 90 derajat dan digeser ke bagian kiri desain. Kemudian kalian zoom dikit dan sesuaikan ukurannya dengan persegi yang besar ini. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kita duplikasi lagi dan geser ke sebelah kiri. Nah, persegi yang ini kita duplikasi, kita geser ke bagian kiri. Seperti ini. Setelah itu kalian zoom ke bagian sini, kemudian pencet persegi panjang yang ini dan duplikasi, kemudian digeser ke bagian atas. Nah, kemudian ukurannya disesuaikan menjadi seperti ini dan kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang ini, guys. Nah, kita zoom lagi untuk menyesuaikan tinggi dan panjangnya seperti ini. Nah,
Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian duplikasi layer yang ini, objek yang ini kita duplikasi dan geser ke bagian yang sini. Nah, bagian bawah yang ini. Kemudian duplikasi lagi dan otomatis akan menjadi seperti ini. Kemudian duplikasi lagi satu kali lagi. Nah, kemudian kita geser ke bagian persegi panjang yang agak lebar ini. Kita sesuaikan ukurannya. Ini kalau dan kita posisinya seperti ini. menggunakan Kemudian kita desain geser, model kita Canva panjangin. ya. Nah, Ya, selain seperti ini menggunakan teman-teman. model Canva, Kemudian kita lakukan hal kalian yang nanti sama ini di sisi diaplikasikan kanan di desain kemasan produk kita. bahan yang kalian Setelah itu pakai, kita seleksi yaitu semua bahan elemen yang daur ulang. udah kita Kemarin buat. ada yang pakai Kita seleksi kardus pakai bekas ya. pakai tools, Nah, itu pilih kardus beberapa bekas, ini. tapi Total juga ada diperhatikan 17 kebersihannya. elemen. Jadi kita Nah, ini pilih adalah semuanya. desainnya. Nah, ini Setelah itu bentuknya apa? Persegi kita akan panjang. ubah warnanya Kayak balok. Jadi sesuai nanti kebutuhan kita, desainnya sesuai seperti desain ini. produk yang kita inginkan. Di sini saya pilih warna oranye. Nah, seperti ini. Kemudian garis luarnya saya ubah jadi putih sesuai background supaya tampilannya jadi seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita tambahkan beberapa elemen teks di beberapa sisi kotak kemasan produk kita. Nah, di sini saya membuat kemasan produk corn dog mozzarella. Nah, kemudian kita tambahkan teks-teks yang sesuai. Kita bisa tambahkan juga sosial media dari produk kita, sosial media brand yang kita punya. Nah, kemudian warna dan fontnya disesuaikan sesuai keinginan. Kalian bisa ikuti langkah-langkah di video untuk melihat sisi mana saja yang bisa kita tambahkan teks. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sisi yang harus kita putar tulisannya jadi seperti ini. Ada 2, total ada 3 sebenarnya tulisan yang harus terbalik kalau posisi desain seperti ini. Yang pertama ada bagian tengah ini tulisannya harus terbalik, dan juga bagian kanan ini kita harus balik juga tulisannya. Sudah cukup ini tutorial jadi ketika kita kemasannya menggunakan dilipat metode menjadi Canva. box, Nanti dia Bu Ani tulisannya akan tidak ada yang memberikan kebalik. video bagaimana cara membuat kemasannya ya. Baik, sebelum masuk membuat itu saya akan membagikan LKPD-nya ya, diperhatikan. Jadi LKPD ini isinya tentang apa? Desainnya. Nanti jangan lupa memberikan nama kelompoknya. Terus rubrik penilaian desain itu apa saja? Di sini sudah Bu Ani tuliskan, ada ukuran desain, gambar desainnya, kemudian waktu mengerjakannya. Nah, jangan lupa dituliskan temanya apa. Ini saya bagikan, ini sudah ada salah satu contohnya. Kalian bebas mau membuat desain ukurannya berapa aja, disesuaikan dengan size-nya, batik jumputnya itu ya. Kemudian ini nanti silakan dibuat kelompok. Sebelum membuat kelompok, saya akan jelaskan rubriknya di sini. Ini apa? Kalau ini adalah untuk penilaian presentasi. Jadi nanti setiap kelompok akan dievaluasi sama kelompok yang lain. Ini nanti saya bagikan perwakilan kelompoknya juga. Jadi nanti ada LKPD sama apa? Rubrik penilaiannya. Jadi ada. Kemudian sebelum Bu Arni masuk di cara membuat apa? Desain produk untuk batik jumput. Nah, biar lebih semangat kita breaking news dulu. Biar lebih semangat. Silakan untuk berdiri. Jangan lupa tersenyum ya. Ayo ditirukan. Ayo yang lebih seru. Putar.
Ayo putar. Jangan sampai tabrakan ya. Sudah cukup. Biar nggak jenuh ya kita. Baik, kita lihat untuk video pembuatan kemasannya. Oh, Bu Ani salah pencet ini. Nih video pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Alfi di channel Alfi Gendis. Untuk pertemuan kali ini Bu Al akan Nanti yang disiapkan ada kertas kado, boleh pakai kain perca ya, kemudian penggaris, cutter, double tip, bisa gunakan lem tembak kalau pakai kain. Kemudian tadi hasil dari desain kanvanya, kalian membuat ini desain polanya, terus digambar di kardusnya, terus kemudian tinggal dipotong-potong nanti ya, terus tinggal menempelkan kertasnya, kemudian biar lebih bagus lagi nanti yang di tengah dikasih transparan ya, kayak mika. Biar apa? Biar nanti produknya ketika dikasih mika itu kelihatan. Kalau di kemasannya tidak dikasih mika, nanti produknya nggak kelihatan. Jadi konsumen itu bisa langsung lihat, oh ya motifnya ini, warnanya ini, nggak perlu susah suka buka-buka. Jadi setiap kemasan itu pasti ada ada idenya, ada konsepnya, biar konsumen itu bisa melihat hasilnya langsung. Bisa ya buat kayak gini, gampang toh. Saat pembuatan pola, pastikan kalian memperhatikan dengan nanti kalau teliti kesulitan Bu Ani sudah ukuran siapkan yang kalian buat dengan penggaris. Desainnya. Karena jika ada selisih 1 mili Sambil atau 2 lihat mili, videonya Bu Ani maka bagikan, akan berakibat nanti langsung membentuk kemasan yang kelompoknya kalian ya. buat jadi tidak proporsional. Ini namanya pola cendela. Jadi ini membuat desain kayak membuat balok itu ya. Balok itu bentuk bangunan. Sama kalau kalian belajar di pelajaran matematika. Pada bagian jendela, kalian bisa membuat alternatif lain selain bentuk persegi. Bisa berupa oval ataupun bentuk diagonal ataupun belah ketupat. Wah, dipercepat, kita lihat di sini. Nah, ini kalau buatnya harus diperhatikan. Ini ada mikanya di tengah. Mungkin ada nanti yang membuat seperti itu.
boleh, enggak pakai desain seperti ini juga boleh, sesuai dengan kreativitas kalian ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, baik, langsung kita praktek. Saya bagikan, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk ngambil lembar LKPD-nya. Sama ini Mbak, sama rubik penilaiannya sekalian. Kamu kurang apa, Nduk? Yang mana? Ini. Silakan alatnya dan bahannya disiapkan. Pada saat menempel lem pada kertas di bagian sisi-sisinya, pastikan merata ya, karena jika tidak merata, maka ada bagian kertas Kelompok yang satu akan mana? terkelupas. Kelompok Jadi, 2, usahakan ya harus kelompok rata. 3, ya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo kelompok 6 segera membuat, ambil posisi. Silakan dieksekusi. Dari bahan alat semuanya dibuat dalam waktu 10 menit ya. Ini enggak dibuat alat. Bari akan keliling melihat hasil dari kelompokmu nanti cara ngerjakannya. Jangan lupa masing-masing LKPD-nya diperhatikan sama rubik penilaian untuk kelompok lain. Usahakan Dituliskan nama, kertas dan tema, double kelas, selotip dan bisa nomor menempel absen. dengan kuat, Nama, sehingga kelas, sama kemasan bisa kelompoknya. kokoh. Tak syuting. Setelah kemasan jadi, bisa langsung dipakai untuk membungkus kain batik. Seperti contoh ini. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Jangan lupa ini dikasih itu ya. Apa temanya? Temanya jangan lupa kamu ngasih judul apa gitu ya. Itu gimana sayang? Jadi. Hah? Oh ya, lah itu apa? Kenapa? Ini nama kelompok, kelas, jurusannya. Ini kan kelompokmu, temanya apa gitu. Yang ini? Nah, berarti dipotong ya tengahnya.
Kelompok 4. Jangan lupa ini dikasih itu ya. Apa temanya? Temanya jangan lupa kamu ngasih judul apa gitu ya. Itu gimana sayang? Jadi. Hah? Oh ya, lah itu apa? Kenapa? Ini nama kelompok, kelas jurusannya. Ini kan kelompokmu, temanya apa gitu. Yang ini? Nah, berarti dipotong ya tengahnya. Kenapa? Enggak, ini menunjukkan anak-anak bikin. Iya. Nduk maju sedikit, Nduk. Ya. Sudah diisikan? Temanya mana? Kelompok 3.
Yang ini kelompok berapa, Nduk? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. 5. Sudah ada yang jadi? Temanya apa kelompok 5? Box Nusantara. Hah? Box Nusantara. Box Nusantara. Kelompok berapa ini tadi? 1. Ini kelompok. Menulis nama kampanye dulu. Ini toh. Tema. Tuliskan di sini enggak apa-apa. Di bawah, di garing gitu. Kelompok 3 temanya apa? Apa? Forfen. Apa itu? Oh, penuh semangat. Gak tahu sampean Bu Arni, Dok. Kelompok 1 temanya apa? Batik Kawong. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 4 temanya apa? Hah? Batik Cibulan. Anaknya Mbak Cici. Kelas MM. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Apa itunya? Batik Hanami. Apa itu artinya? Kelompok 2. Temanya apa? Batik Parang Curigu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah lengkap. Ayo 5 menit lagi. Nanti siap-siap presentasi ya. Saya acak. Atau siapa yang mau tampil dulu? Kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Saya catat dulu. Tampilan pertama kelompok 2. Terus tampilan kedua? Ya, kelompok 5. Ada lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 nomor 3. Ada lagi? Kelompok 6 ya. Tampilan keempat. Kelompok 4 tampil kelima. Wah, berarti kelompok 1 enak ini tampil terakhir ini ya. Jangan lupa nanti dinilai temannya. Mungkin yang sudah ada desain labelingnya juga boleh. Tapi nanti kalau belum, yang penting adalah desain apa? Desain kemasannya dulu. Ya. Ini tadi temanmu sudah ada yang selesai ya. Boleh selesai cepat, tapi kerapiannya diperhatikan. Nah, ini nanti Bu Arni koreksi ini. Ini kenapa jeribel-jeribel ini? Jadi Bu Arni tuliskan di depan sesuai temanya ya. Ada yang temanya apa tadi?
Kelompok 2 batik parang carigo. Apa? Curigo. Oh, ini jelaskan loh ya. Maksudnya apa? Yang kedua, box Nusantara. Kemudian yang ketiga apa? Tadi Forven ya? Forven. Tulisannya gimana? Gini. Oh, pakai V. Terus yang keempat apa tadi temanya? Batik Hanami. Wah, ini Bu Arni kayaknya harus belajar ini. Oh, namanya unik-unik ini. Wah. Batik Cibulan. Ini Bu Arni ya enggak tahu ini batik Cibulan. Saya tahunya Mbak Cici ini, anak DKV ini. Terus yang keenam batik Kawong ya. Nah ini kalau batik Kawong saya enggak asing. Pecinta batik tapi enggak tahu batik Hanami nih. Pak, harus belajar ini dari kalian. Sudah selesai? Oh sudah, baik kalau sudah selesai. Kita presentasi. Sebelum presentasi saya punya hadiah buat kalian. Ya, perhatikan. Saya ada permainan ketangkasan. Ingat, produknya ditaruh di pinggir dulu. Ini saya ada permen. Ya. Permennya cuma 2, satu kelompok. Enggak boleh lebih. Nah, silakan berdiri. Nah, saya akan melatih konsentrasi kalian. Ayo berdiri. Loh, jangan dimakan dulu. Ini Mbak. Nah, jangan dimakan dulu. Tunggu sabar. Ini 2. Ada lagi yang belum? Sudah. Belum? Ingat, dengarkan Bu Arni dulu. Ini fokus. Dan halo. Hai. Masih semangat? Tepuk tangan buat kalian. Sebelum presentasi biar lebih semangat ya. Kita lihat di sini. Perhatikan, dengarkan suara Bu Arni, konsentrasi. Kalau kayak gini individu mandiri, tidak kelompokan ya. Nah, pegang kepala kalian, pundak, lutut, kepala, telinga, hidung, tangkap. Kenapa? Siapa yang dapat? Yang sudah dapat ke depan. Ya. Nih, tak kasih lagi. Ayo, yang ini 2. Loh, yang sudah diambil. Ayo, yang ini. 2 no. Agak ke sana. Agak maju, kameranya coba tutupi. Sudah ya habis. Ditata. Ayo. Habis ini presentasi. 1, 2, 3. Perhatikan kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, hidung, tangkap.
Kenapa? Siapa yang dapat? Yang sudah dapat ke depan. Ya. Nih, tak kasih lagi. Ayo, yang ini 2. Loh, yang sudah diambil. Ayo, yang ini 2 no. Agak ke sana. Agak maju, kameranya coba tutupi. Sudah ya habis. Ditata. Ayo. Habis ini presentasi. 1, 2, 3. Perhatikan. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Belum. Wis berharap toh. Hidung, kepala. Belum. Belum. Sudah ditangkap. Sudah kembali. Selamat, Dek. Sudah kembali. Jadi kelompok yang menang ini nanti khusus di sini. Ayo di sini yang menang. Nih minggir dulu yang menang. Gantian tadi permen kan sekarang coklat. Ayo direbutkan banyak. Di sana loh, di sana Dok. Sudah? Dengar. Bu Anita ya sambil lihat. Ayo. Perhatikan Bu Arni. Kepala, pundak, lutut, kaki, hidung, kepala, pundak, tangkap. Sudah cukup, kembali ke tempat, kita harus presentasi. Waktunya sudah mau habis ya. Kelompok 2 langsung presentasi, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo Dok. Mat, ke sini Dok. Ke belakang. Enggak apa-apa. Aduh, koneksi putus. Jaringannya Bu Ani putus. Yang ngomong siapa ini? Kamu. Oh kan, jaringanku putus. Jaringan Ibu Arni putus. Baik, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Eka Yuliana Darmayanti. Saya Alfiana Darmayanti. Saya Fitriana Puspitasari. Saya Keila Monik Julia Eva. Saya Vanita Sofiana Putri. Saya Yudi Zufika Julia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang materi dari desain box yang bertema Batik Parang Curigo. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan materi kali ini. Batik Parang Curigo sendiri berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Motif batik ini diambil dari keris yang tanpa warangka atau sarungnya. Mengapa kita memilih batik Parang Curigo? Karena batik ini adalah salah satu batik yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk Budaya lisan dan bendawi. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu 1. Pensil, 2. Penggaris, 3. Mika. Langsung ke itu aja.
temanya. Langsung kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nggak apa-apa. Langkah-langkah membuat box batik. Yang pertama, siapkan kardus dan bikin pola. Yang kedua, gunting sesuai pola. Yang ketiga, dibentuk kotak dan dilem. Dan yang terakhir, tempelkan mika pada tutup box dan tempelkan kertas kado yang bermotif batik. Sudah cukup? Sudah. Silakan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kasih penilaian untuk temannya, silakan. Ya, silakan kelompok berapa? Ya, kelompok 6, Mbak. Saya izin bertanya, apa saja fungsi kemasan dalam sebuah produk? Ya, langsung dijawab aja. Izinkan saya menjawab pertanyaan soal dari kelompok 6. Apa saja fungsi kemasan dalam sebuah produk? Yaitu kemasan berfungsi sebuah wadah, sarana distribusi, dan sarana pemasaran. Sudah cukup? Kita akhiri untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya dari kelompok berapa ini? 5. Ditunjukkan produknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan, enggak ke sini. Enggak kelihatan, agak ke sini. Nah. Enggak apa-apa. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Catur Bainatul Fitri. Saya Indah Setia Dewi. Saya Ilham Prialnya Indrawati. Saya Fania Imelda. Saya Bisyara Mawati. Saya Diana Ratnanggreni. Di sini kami akan mempresentasikan kemasan produk dari kelompok kami yang kami beri tema yaitu Box Nusantara. Kenapa kami beri tema Box Nusantara? Karena bisa dilihat sendiri, di sini kami membungkus box kami menggunakan kertas kado yang bergambarkan batik. Yang terkenal batik berasal dari Indonesia. Untuk batiknya sendiri ini bernama batik Parangbarong yang berasal dari Yogyakarta. Tujuan dari semua ini agar kami bisa melestarikan karya khas dari negara Indonesia dan menarik konsumen dari negara lokal yaitu negara Indonesia sendiri. Untuk langkah-langkah dan bahan-bahan sendiri kita menggunakan bahan kardus sebagai bahan dasar. Selanjutnya kita menggambarkan pola pada kardus tersebut. Lalu dipotong dengan sesuai pola. Setelah itu kita menggunakan double tip atau lem tembak untuk melekatnya. Kemudian kita bisa menggunakan kertas kado atau kain perca untuk membungkusnya. Sudah cukup dari kelompok 3 ya tadi? 5. Silakan kelompok 2, 3, 4, 5 yang mau memberikan tanggapan. Ya, silakan. Bagaimana cara membuat desain kemasan produk
bagaimana cara membuat desain produk unik untuk bisnis. Jadi kalau produknya mau bagus itu kan harus unik. Nah itu temanmu tanya caranya gimana. Ayo Nduk. Mungkin ada yang mau membantu menjawab sebelum kelompok yang tampil menjawab atau langsung mau dijawab? Ya, silakan langsung dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah memanfaatkan gambar yang menarik dan membuat desain yang sederhana. Terima kasih. Oke, untuk tampilan kelompok 5 boleh ditutup, kita nanti langsung lanjut di sesi berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita masuk di ujian sumatifnya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Untuk presentasi sudah cukup ya. Bu Ani masuk di selanjutnya yaitu tes sumatif. Silakan dibuka di linknya yang sudah Bu Ani share, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti yang sudah selesai bisa angkat tangan, soalnya kan cuma sedikit ya itu pilihan ganda. Enggak usah, langsung jawabannya langsung dikirim di linknya Bu Ani biar nanti nilainya masuk otomatis. Kan pakai Google Form. Sudah? Ada yang sudah selesai? Belum? Yang sudah, nanti saya langsung cek nilainya. Sudah selesai? Sudah, baik. Nah, Bu Ani akan cek nilai kalian ya. Biar dilihat di sini. Kan pakai Google Form. Sudah? Ada yang sudah selesai? Belum? Yang sudah, nanti saya langsung cek nilainya.
Sudah selesai? Sudah, baik. Nah, Bu Ani akan cek nilai kalian ya. Biar dilihat di sini. Nah, kita bisa lihat hasil dari nilai kalian, yaitu nilai tertinggi berapa? 92. Nilai yang terendah berapa itu? Nilai terendahnya 73. Baik, untuk sesi sumatifnya sudah selesai. Berarti pembelajaran hari ini sebelum Bu Ani tutup, kita membuat ya, Bu Ani akan memberikan refleksi ya, refleksi siswa. Pembelajarannya Bu Ani bagaimana, silakan diisikan terus dibagikan. Ayo Ndok, cepat dibagikan temennya. Silakan diisikan emotnya, terus materi apa yang kalian pelajari, terus yang belum dipahami itu apa. 2 menit. Ayo, kerja cepat, kerja patas, satset, wet. Tadi LKPD-nya sama penilaian itunya jangan lupa dikumpulkan di Bu Ani ya. Lembar LKPD sama desainnya. Bu Ani tak muter, tak ambilnya. Tadi LKPD sama itunya mana Mbak? Ini ya. Terus yang lembar penilaian kelompok. Nah ini. Yang tadi saya. LKPD sama desainnya mana? Oh ya. Yang sudah selesai bisa bantu Bu Ani untuk mengumpulkan refleksinya. Lembar nilai lembar LKPD sama penilaian kelompok. LKPD sama penilaian kelompoknya sudah? Kalau ini sudah di refleksinya dikumpulkan. Ayo bantu Bu Ani, silakan diambil di kelompoknya. Udah ya, kelompok 1, 2, 3, 5, 4, 6 sudah lengkap. Bu Ani simpan dulu. Refleksi sudah selesai, kumpulkan. Ayo yang belakang. Untuk si ketakwaan OSIS bisa segera menuju ke lobi sekarang. Sudah? Dan perwakilan dari kelas 10 dan 11 untuk menyetorkan nama-nama. Baik, sudah. Perhatikan hari ini untuk Amelia. Amelia yang mana? Amelia Wahyu. Ya, pembelajarannya sudah emotnya diisi. Yang dipelajari menganalisis desain produk dan membuat produk. Bagian apa yang belum dikuasai, membuat produk. Kemudian sebutkan hal yang menarik, yaitu membuat kemasan desain produk. Baik, terima kasih untuk refleksinya. Sebelum Bu Ani tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini apa saja? Angkat tangan dia, namanya? Ya, absen berapa? 21. Sebentar, Bu Ani catat dulu nanti biar enggak lupa. Absen 21. Silakan.
pembuatan desain batik jumbo. Ya, kita bekerja sama untuk menentukan desain batik jemput. Ada lagi yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Ayo. Mbak Kaila? Pembuatan pola dan pengemasan. Ya, pembuatan pola atau desain kemasan produk. Ada lagi? Belajar tentang desain produk, kemudian belajar apa pengertiannya, fungsinya, manfaatnya. Baik, hari ini pembelajaran sudah cukup. Harapan Bu Ani bisa belajar lebih bagus lagi dan nilainya tadi ada 1 atau 2 siswa yang nilainya 73 ya, diperbaiki. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, refleksinya dan semangatnya. Bu Ani akhiri, sebelumnya silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar. Bu Ani akhiri. Sebelumnya SMK bisa. SMK bebas. SMK Negeri 1 Bojonegoro juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.